Zahra Pak Tan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'ana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma fatna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka abaduka wa nabiyuka wa na'udzubika min syarri ma adzabi abaduka wa nabiyuka. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilma malaikatil muqarrabin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qada'an lana khaira. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa aslih umurana bil Qur'an wasfi mardana bil Qur'an wa addi duyunana bil Qur'an wa farij humumana bil Qur'an waghfir limautana bil Qur'an wa sallim musafirina bil Qur'an wahfad imam zamanina bil Qur'an wa ajil faraja imamina bil Qur'an wahfad ulama'ana bil Qur'an waksif kurubana bil Qur'an wahfad qaidana bil Qur'an wansur juyusana bil Qur'an warham imamana bil Qur'an warham suhada'ana bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal Perlu alamin. digarisbawahi jemaah, ilmu itu kalau diamalkan akan bermanfaat. Bahkan yang nama ulama bukan yang hafal Quran, bukan yang hafal hadis, tapi siapa? Dzalika liman khasyya rabbah amanu wa amilus solihat. Jadi tingkatannya bukan hafalannya banyak, tapi bagaimana bisa mengaplikasikan.
ilmu yang diterima, kemudian mengamalkan dasar iman. Karena agama itu wa ma umiru illa liya'budu mukhlishina lahuddin. Sekali lagi jamaah, iblis tidak bisa menggoda orang-orang yang ikhlas. Jadi sekecil apapun amal kita, apa yang kita lakukan, niatkan semata-mata lillahi ta'ala. Karena amal yang diterima itu amal yang tidak berharap apa? Terima kasih, ucapan, balasan dari siapapun kecuali ridho Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diterima semua amal ibadah kita dan semua amal ibadah kita berbuah dengan amal yang lain dan semakin merasakan Amin. nikmatnya beribadah. Baik, jemaah kita lanjutkan surat Shad ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma fal yartaku fil asbab. Atau apakah mereka memiliki kerajaan orang-orang musyrik, memiliki kerajaan langit dan bumi dan sekitarnya di antara keduanya? Kalau memang dia memiliki kerajaan, silakan naik ke langit dan atur tentang masalah kenabian. Soalnya dia itu sok mengatur Allah. Harusnya yang jadi nabi itu orang-orang kaya, orang-orang yang pinter, intelektual. Nah ini jamaah. Jadi kalau kita menilai seseorang itu dari kepinterannya, ya nabi tidak dipilih dari umi jamaah. Yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Nabi dipilih sama Allah dari awal sudah dijaga dari sifat yang jelek, selalu jujur, selalu amanah, selalu membantu orang yang lemah. Karena apa? Di waktu Nabi diutus itu antara sekte-sekte itu ada kelompok pembesar-pembesar, ada kelompok budak-budak. Maka tidak mungkin pembesar itu jadi nabi, walaupun dia ngerti ahli sastra. Jadi sekali lagi, Allah tidak melihat kepandaian kita, tidak melihat kecerdasan kita. Kata Rasulullah, apa? Siapa yang paling cerdas? Orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu dan menyiapkan untuk menghadapi kematian. Jadi sekali lagi, tolak ukurnya ulama, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Jadi ulama itu punya rasa takut kepada Allah. Sehingga apa? Mau melanggar larangannya tidak berani jemaah. Nabi Ibrahim pernah bohong sekali itu diingat-ingat jemaah. Padahal itu bohongnya tidak sengaja. Kata apa? Tanyakan Tuhan yang besar, siapa yang menghancurkan? Itu diingat-ingat. Pernah juga bohong, yang dua kalinya apa? Tidak mau ikut karena bilang sakit. Lah kita bohong berapa kali tidak pernah ingat. Tapi kebaikan diingat-ingat. Itulah bedanya ulama. Jadi seorang yang alim itu ingat dosanya. Tapi kebaikannya tidak diingat. Saking banyaknya ya. Tapi kalau kita selalu mikir kebaikan kita, lama-kelamaan kesombongan yang timbul. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini tafsir ini menunjukkan apa jamaah? Orang-orang musyrik menganggap bisa mengatur status nabi, rasul. Jadi bukan berarti mereka tidak tahu, tahu, cuma gengsi jamaah. Menerima seorang guru dari kalangan orang yang miskin, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak bisa sastra. Kok ini bisa jadi nabi? Sekali lagi, Allah itu maha adil jamaah. Maka itu Allah menantang dengan pertanyaan ini. Seolah-olah kamu tak yang punya kerajaan langit dan bumi. Kamu yang punya kekuasaan. Jadi sekali lagi, kita tidak perlu takut pada siapapun. Yang ngatur semua ini Allah. Jadi kalau Allah menghendaki siapa? Luqmanul Hakim. Seorang yang hitam, jelek, budak. Kalau dilihat wajahnya, inikah ulama loh. Kalau ulama lihat wajah, lihat pakaian, ya tidak bisa jemaah. Perbuatan. Tahu aulia Allah. Allah oleh Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak pernah takut, tidak pernah sedih masalah dunia. Terus dilanjutkan alladzina amanu wa kanu yattaqun, selalu beriman dan selalu istiqomah dalam bertakwa. Selalu menjaga diri dari perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah jamaah. Jangankan itu, Nabi Yunus melanggar perintahnya langsung ditegur. Tidak ada dispensasi bagi seorang nabi. Nabi Adam melanggar larangannya langsung diturunkan derajatnya dari surga. Jadi sekali lagi, jangan merasa diri kita karena punya kelebihan. Langsung bilang mengatakan saya wali. Seorang wali yang sesungguhnya
yang dapat keramat itu tidak akan cerita jamaah. Itu rahasianya Allah yang diberikan pada dia. Kalau dia cerita berarti ingin dihormati, ingin dimuliakan, ingin ditinggikan. Hanya jadi kesombongan. Nabi Isa bisa apa-apa bilangnya apa? Ini seizin Allah. Ini seizin Allah. Tapi kalau para rasul wajib menyampaikan jamaah. Seperti Muhammad di Isra Mi'raj kan berani menyampaikan. Berani. Ya, kalau tidak gitu langsung dibilang gila. Jadi yang tidak nalar pun disampaikan oleh Nabi karena itu sudah perintah. Kan Nabi dan Rasul wajib menyampaikan. Kalau Nabi saja tidak wajib. Lah kita bukan Nabi, bukan Rasul. Ya, apapun yang kejadian yang luar biasa, jangan ceritakan. Ya, karena memang orang beriman itu dapat karomah. Waliwo dapat karomah. Tapi waliwo itu apa sifatnya? Yang ditekankan al-istiqomah dalam perintahnya dan meninggalkan larangannya. Karena apa? Al istiqomah khairun min alfi karomah kata ulama. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 kekeramatan yang bisa terbang, bisa menunjukkan yang kok tidak bisa itu semuanya. Itu semuanya bisa dilakukan oleh setan, oleh jin, siapapun bisa kalau Allah menghendaki. Jadi sekali lagi, jangan mudah tergoda. Jadi tolak ukurnya seseorang itu dari apa? Buah daripada amal soleh jamaah. Rasulullah bilang apa? Akmalul iman. Iman yang paling sempurna apa? Ahsanul khuluqon. Itu telah ukurnya. Jadi Nabi diutus untuk memperbaiki lu'utam mimma makarimal akhlak. Jadi akhlak orang-orang Arab jahiliyah waktu itu rusak jamaah. Ya, saling siapa yang kuat itu yang menang. Anak perempuan dibunuh, minuman keras, judi, menyembah berhala di sekeliling Ka'bah, telanjang bulat bagi laki-lakinya di pagi hari, siang hari perempuannya, malam hari juga telanjang bulat. Dan hubungan antara suami istri tidak ada lagi ikatan. Ini suami istri tidak ada. Pokok ada kemauan dilakukan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, jangan menilai seseorang itu dari bentuk rupanya. Undur makolah. Lihatlah apa yang dibicarakan. Jangan walatan mangkola siapa yang bicara? Oh rupanya kok gak ngromesi, ndak kayak kiai, ndak kayak ulama, serbane, murite lah. Jadi tidak bisa ukuran seperti itu jemaah. Bagaimana akhlaknya, bagaimana tutur katanya. Terus yang dibicarakan benar tidak dengan tolak ukur Al-Quran? Nah itu jemaah. Kalau kita tidak paham Al-Quran, mana bisa murid tahu ndak kalau itu dosen? Ndak tahu. Yang tahu dosen ya dosen. Yang tahu dokter ya dokter. Maka itu ada dokter gadungan, polisi gadungan. Yang dibohongi, yang bukan polisi, yang bukan dokter. Apalagi ulama gadungan. Banyak. Karena apa? Karena umatnya yang ndak tahu. Seperti kisahnya siapa? Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Harun. Begitu Nabi Musa meninggalkan apa itu umatnya untuk mengambil apa kitab di Bukit Tursina, langsung Musa Samiri mengatakan Nabi Musa sisipan dengan Tuhannya. Bayangkan jemaah, di zaman Nabi Musa dan Nabi Harun ada orang yang bisa mempengaruhi tentang Tuhan. Padahal sudah melihat Nabi Musa dapat mukjizat, melihat langsung Firaun tenggelam sama tentaranya, masih kepingin Tuhan yang bisa dilihat. Hanya dibuatkan oleh Musa Samiri. Apa? Kalian punya emas, berikan sama saya buatkan Tuhan. Dari apa? Berupa anak sapi pedet. Kemudian dikasih bisa suara saja ngong-ngong itu sudah dituhankan. Itulah jiwa manusia jemaah. Kalau sudah hatinya cinta dunia. Jadi yang benar tidak dihiraukan. Nabi Musa kalau dilihat mujizatnya banyak. Maka itu begitu bisa mengalahkan tukang sihir kan tahu ilmunya dan ikhlas mencari kebenaran. Hanya apa? Dapat petunjuk jemaah. Sejak itu berani walaupun dibunuh oleh Fir'aun. Bahkan istrinya pun yang lemah itu disiksa oleh Fir'aun. Jadi sekali lagi, jangan mengukur kenabian. Berdengar ya, Mbak. Kalau itu. Dengan apa? Dengan pangkat, dengan jabatan, dengan harta. Tapi kalau memang di ayat Quran itu disebutkan bahwa sebelum para nabi, sebelum Nabi Muhammad ada di kitab Taurat dan Injil, itu ada nabi terakhir yang namanya
Jadi Ahmad profesor. atau Muhammad dan ciri-cirinya sudah jelaskan dalam kitab Taurat dan Injil dan kitab yang dulu apa yatim piatu, umi tidak baca, tidak bisa baca dan nulis. Itu sudah jelas. Semua orang ahli kitab tahu, bahkan lebih tahu daripada anaknya. Cuma masalahnya ahli kitab bilang apa? Iri lagi, wah itu bukan dari Bani Israel. Kalau dari Bani Israel, saya akan nurut bohong. Bani Israel nabi-nabinya mau dibunuh, termasuk Nabi Isa yang terakhir. Sampai diangkat sama Allah. Sampai dibilang itu Nabi Isa sudah disalib, padahal tidak. Jadi orang kalau sudah iri dengki jamaah, kebenaran tidak akan diterima. Jadi niatkan dari awal kita belajar agama untuk diamalkan. Tujuan belajar untuk diamalkan. Tahu langsung diamalkan. Seperti sahabat, tahu perintah, sholat langsung sholat. Walaupun sholat dalam kondisi mabuk, belum diharamkan minuman keras, belum diharamkan judi, mereka sudah melaksanakan perintah Allah. Tapi dengan begitu ikhlas, akhirnya apa? Semua sifat-sifat yang jelek, apa sholat itu? Aqimis sholat, inna sholat tanha anil fahsya'i wal mungkar. Dengan keikhlasan sesuai dengan aturan, sifat yang jelek, pemabuk, penjudi, pembunuh, pemarah, itu semuanya akan terkikis karena Allah yang menghapus semua kemungkaran dalam jiwa yang kotor. Tuh. Maka itu pentingnya kita belajar untuk membersihkan jiwa dengan berbanyak istighfar, sholat, sholat jamaah, sholat 5 waktu terutama, ditambah dengan sholat-sholat sunnah, kemudian sedekah. Supaya apa? Ilmu kita bermanfaat. Ilmu itu nur jamaah. Bukan yang banyak hafalannya kata Imam Malik. Justru orang yang tahu dan mengamalkan. Itu namanya alim jamaah. Jadi bukan berarti orang ingat kisahnya Sayyidina Ali. Siapa yang membunuh Sayyidina Ali? Yaitu orang yang hafid Al-Quran. Pengajar Al-Quran. Karena dunia dirayu supaya bisa membunuh Ali akan dapat seorang wanita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, jangan terkesima oleh orang yang hafid, oleh orang, tapi lihatlah perbuatannya. Karena akhlak ini menentukan. Orang yang paling dekat tempat surganya sama Rasulullah, orang yang paling bagus akhlaknya. Mudah-mudahan kita semakin tahu ciri-ciri Betul ulama banget. lagi tutur katanya jemaah. Tidak sampai mengajak kepada pertengkaran. Jadi Sudah. surat ini menunjukkan apa jemaah? Bahwa Allah menantang orang-orang kafir Quraisy. Kalau memang dia tahu bisa ngatur, silakan naik ke langit, bikin tangga, ditantang langsung sama. Nyatanya tidak bisa. Memang mereka itu sebenarnya hanya karena kesombongan, karena tidak mau enggan, gengsi mengikuti Nabi Muhammad. Bukan berarti tidak tahu Nabi Muhammad itu selalu bicara benar. Karena tidak mau mengikuti Nabi Muhammad karena apa? Merasa rendah. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya, yaitu ayat ke-11. Jundum ma hunalika mahzum minal ahzab. Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golong-golong berserikat pasti akan dikalahkan. Maksudnya apa jemaah? Jadi orang-orang Arab Quraisy bersatu padu untuk mengalahkan Nabi Muhammad karena merasa dirinya kuat. Jadi istilahnya sekutu-sekutunya banyak. Ahzab jamak dari Hizbun. Kelompok-kelompok bersatu untuk mengalahkan Islam yang waktu itu dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Maka itu Allah menghibur Nabi. Janganlah kau Nabi bersedih hati. Jangan takut dengan kekuatan mereka. Nah itu ayat memberitahu. Kam min fi'atin. Qalilatin. Qalibat fi'atan katsira biidznillah. Dengan seizin Allah kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar. Tapi dengan syarat Allahumma as-sabirin. Sabar dalam artian apa? Melaksanakan tugasnya. Meninggalkan larangannya. Kena musibah. Terus bertahan dalam kebenaran. Jadi kemenangan yang sejati itu hadiah dari Allah. Bukan dari banyaknya tentara. Bukan banyaknya senjata. Ini menunjukkan apa? Jangan pernah takut dengan musuh. Nah ini kisah. Ada yang mengisahkan waktu perang Badar. Jumlah umat Islam apa? Jumlahnya 300. Orang-orang non-muslim 1000.
tapi menang dengan seizin Allah, dengan pertolongan Allah. Kemudian ada yang mengisahkan dari tafsir yang lain, ini waktu perang Khandaq di mana Madinah dikepung, ditawur oleh segala orang kafir, bahkan orang-orang Yahudi juga ikut campur jamaah. Memboikot juga padahal dulu asalnya di Madinah. Hanya apa? Atas idenya Salman Al-Farisi, orang Persia yang sekarang ini apa itu? Iran, itu supaya Nabi Muhammad tidak usah nyerang, disarankan buat parit. Jadi Madinah dikelilingi parit, kemudian dibakar. Supaya orang kafir tidak bisa nyerang. Jadi bertahan jamaah. Ternyata jamaah, dalam peperangan ini orang kafir juga pinter. Tak tunggu, tak boikot. Nah, ya. Diboikot seluruh Madinah, tidak ada makanan masuk jamaah. Mereka apa? Membuat tenda. Ya biarin orang Islam mati dengan sendirinya. Lah, sepandai apapun usaha kita, yang penting kan sudah maksimal mempertahankan apa itu kebenaran. Tapi kalau tidak Allah kasih pertolongan, tidak mungkin. Akhirnya apa? Allah kirim angin di sekitar tendanya orang kafir, semuanya lari terbirit-birit. Bukan karena kepandaiannya orang membuat parit, bukan kepandaiannya umat Islam. Maka itu Allah bilang, wa ma romaita it romaita, walakin roma. Bukan kamu ya Muhammad yang melempar ketika kamu melempar dengan pasir, orang-orang pada kelilipan, tapi Allah yang melempar bisa kena semuanya. Jadi kita itu disuruh usaha, tapi kalau sudah berhasil, ini apa? Hada min fadli Rabbi. La haula wala quwata illa billah. Jangan bilang karena usahaku. Itu kesombongan, itu ndak bersyukur. Jadi orang-orang kafir yang sudah merasa menang, karena apa? Dibiarkan umat Islam dikelilingi api yang parit dibuat sendiri seperti bunuh diri. Ternyata Allah tahu bahwa kamu tidak akan mampu melawan siapapun kalau tanpa pertolongan Allah. Maka itu surat yang akhir An-Nasr mengatakan apa? Idza ja'a nasrullah wal fath. Kalau sudah datang pertolongan Allah, itu sebelum surat itu datang, sebelum Islam menang, Allah sudah menurun surat itu. Apa? Waratan nas yadkhuluna fi dini afwaja. Nanti orang Islam orang-orang masuk Islam berbondong-bondong di kota Mekah itu. Terus bagaimana caranya bersyukur kepada Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jangan bangga diri karena aku pemimpin, karena aku yang ngatur. Sirik lagi jamaah. Jadi kalau menang perang jangan bilang aku pemimpinnya, jangan bilang aku yang berjasa, jangan bilang negaraku, jangan. Maka Indonesia ini menang bukan karena bambu runcing, diabadikan berkat rahmat Allah. Tiba-tiba Jepang menyerang Belanda. Tiba-tiba setelah itu Jepang dibom oleh Amerika. Siapa yang menyuruh? Siapa yang menggerakkan, mengebom negara Jepang itu sampai 2 kali? Kalau tidak Allah yang menggerakkan, maka itu berkat rahmat Allah kita bisa merdeka. Bukan bambu runcing. Cuma kita perlu usaha, perlu persatuan untuk menyerang kebatilan. Mempertahankan negara kita sampai darah penghabisan. Maka Allah turunkan kemenangan. Bahkan waktu kota Mekah, Ka'bah mau dihancurkan, semua orang Arab termasuk kakeknya Nabi tidak sanggup mempertahankan Raja Abraha. Tapi Allah sendiri yang memenangkan, tinggal ngirim burung. Itu menunjukkan manusia tidak punya kekuatan, jemaah. Kok akhirnya dibilang, oh orang Arab hebat, malati. Jadi orang takut sama orang-orang Arab waktu itu, orang Quraisy. Karena apa? Raja Abraha yang paling kuat, kalau sekarang itu Amerika, bisa kalah. Sampai mati semua. Kena apa? Lemparan batu dari api yang dilempar oleh burung. Toiron ababil yang jumlahnya berbondong-bondong. Jadi sekali lagi, jangan melihat sesuatu itu tanpa tauhid. Bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Jadi Nabi Muhammad dihibur. Jadi walaupun mereka bersatu padu untuk menyerang kamu, tetap jangan menyerah, jangan nurut, jangan mengikuti aturan mereka dengan ancaman-ancaman apapun, ya. Jadi biarpun harus mati ya silakan. Nah itu mempertahankan diri daripada menyerang, karena jumlahnya terlalu banyak jamaah. Menyerang pun tidak akan
menang. Maka itu bertahan dengan membuat parit. Dan ini pun menunjukkan apa? Semuanya kalah dengan seizin Allah. Jadi tugas kita jamaah, kalau ingin menang kata Rasulullah, apa? Bersatu, bertauhid, jangan saling memaki, jangan saling menyalahkan. Umat Islam harus bersatu, jangan takut mati. Karena umat Islam ini seperti buih di lautan, tidak punya kekuatan karena punya penyakit wahan. Apa wahan? Hubbud dunia. Apa hubbud dunia? Semua amal, semua perbuatan dikaitkan dengan materi. Tidak ada keikhlasan sama sekali. Bahkan agama pun dijual untuk kepentingan duniawi. Jadi rasa takut sama musuh akan ditimbulkan. Jadi musuh tidak takut sama umat Islam. Wong bisa disogok, disegel mata-mata juga bisa. Jadi kekuatan kita ini hanya dari Allah. Dan Allah hanya berharap bersatulah wahai umat Islam. Walaupun jumlah kita sedikit, kalau kita apa itu membela kebenaran, intan suruh yansurkum fala ghaliba lakum. Dengan syarat yang benar syariatnya, sabar, tidak melampaui batas, tidak ikut maki-maki, tidak ikut marah-marah. Perang pun juga ada aturan jamaah. Tidak semua yang diperangi, yang tidak diperang, yang tidak ikut perang diperangi, dibunuh anak-anak baik. Tidak. Islam benar-benar menjaga. Jadi perang itu hanya mempertahankan kehormatan, mempertahankan apa itu jiwa. Kalau ternyata musuhnya menyerah, ya sudah, tidak boleh dibunuh. Apalagi sudah masuk Islam. Bahkan sudah bunuh ratusan jutaan pun kalau sudah bilang syahadat, tidak boleh. Tidak ada istilah balas dendam dalam Islam itu jemaah. Jadi ada aturan yang diatur sama Allah. Jadi punya adab, punya aturan dalam perang. Maka Allah yang ngasih kemenangan. Kemudian ayat ini pernah dibahas jamaah dalam surat Al-Qamar. Perlu kita kupas lagi supaya tambah jelas. Yaitu ayat 44. Am yakuluna nahnu jamin muntasor. Mereka mengatakan kami golongan pasti menang. Kami kuat. Nah ini jamaah. Orang kafir selalu apa? Mengandalkan kekuatan. Zohir, senjata, harta. Kalau jumlah mereka sedikit, tidak berani jamaah. Begitu Fatuh Mekah didatangkan orang Islam yang jumlahnya banyak, mereka langsung takluk. Maka tidak ada peperangan waktu Fatuh Mekah. Mereka semuanya menyerah tanpa ada peperangan. Karena jumlah umat Islam tambah banyak waktu itu. Jadi kalau orang kafir mengandalkan kekuatan, jumlah, senjata, karena mereka ingin hidup seumur hidup, sepanjang masa. Perang hanya tujuan untuk kekuasaan duniawi. Kalau umat Islam, iskariman aumut sahidan, hidup mulia dalam apa itu? Menjaga Islam, menjaga kehormatan, kemuliaan dengan takwa atau mut syahidan atau mati dalam keadaan syahid. Jadi umat Islam itu tidak ada penghalang. Mati pun itu sebagai apa? Pintu menuju hidup yang abadi. Kalau benar-benar di jalan Allah. Jadi sekali lagi, umat Islam ini harusnya punya keyakinan bahwa kemenangan hanya milik Allah. Maka itu taatilah Allah. Berserah dirilah hanya kepada Allah. Nurutlah seperti para nabi termasuk Nabi Musa. Disuruh menghadap Fir'aun, menghadap walaupun dua orang saja. Disuruh meninggalkan Fir'aun bersama apa Bani Israel, tinggalkan, tidak usah menyerang, tidak usah balas dendam. Kalau memang itu sudah perintah Allah. Beda dengan kita sekarang, zamannya ada pemimpin. Perang itu harus dikendalikan oleh pemimpin. Tidak setiap orang bisa melakukan perang, jamaah. Kita punya negara, kita punya pemimpin. Tapi kalau sudah pemimpin menyuruh kita perang, kita harus taat. Bukan karena ingin mencari jabatan pahlawan, tapi untuk mempertahankan kebenaran. Jangan sampai kita dijajah, yang akhirnya anak, istri kita, keluarga kita akan terhina dengan jajahan itu. Nah itu umat Islam ini benar-benar apa? Dididik supaya apa? Jangan takut mati. Kalau sudah cinta dunia, semua amalan tujuannya duniawi, maka takut mati akan timbul. Jadi umat Islam ini tidak melihat jumlah jemaah, ya, tidak melihat jumlah. Surat Al-Baqarah ayat 249.
kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Allah bersama orang sabar. Wa sabar. Jadi sabar itu perlu kita tingkatkan. Sabar melaksanakan perintahnya, sabar meninggalkan larangannya, sabar kena musibah apapun, biarpun mati, biarpun diserang, kepepet pun. Jadi sekali lagi inilah kekuatan umat Islam. Jadi kemenangan itu bukan karena jumlah, karena senjata, karena nuklir, tidak. Allah yang menentukan. Karena alam ini diatur oleh Allah. Dunia ini semuanya diatur oleh Allah. Sekarang ini banyak orang bilang Allahu Akbar. Banyak orang Subhanallah. Tapi Allah hanya di mulut. Allah hanya sebagai formalitas. Tapi dirinya yang dibanggakan. Diri yang dimuliakan. Kenapa? Dimaki-maki sudah marah. Titik-titik bertengkar. Titik-titik tersinggung. Masalah sepele tersinggung. Saling membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Mana sifatnya pemaaf yang dimiliki oleh para nabi? Nabi Muhammad yang pemaaf sekali, penyantun, penyabar, kata-katanya selalu baik. Wa qulu linnasi husna. Kalau memang kita ini membesarkan Allah, jangan sampai kita memaki. Bahkan Allah melarang, jangan kalian memaki Tuhan-Tuhan mereka. Nanti mereka akan membalas makian Allah lebih parah lagi. Bahkan sahabat diberitahu, jangan kalian memaki orang tua kami. Ya Rasulullah, kami tidak mungkin memakai orang tua kami. Kalau kalian memakai orang tua orang lain, maka orang tua kalian akan dimaki-maki lebih lebih besar lagi, lebih bahaya lagi. Jadi kita jangan melakukan perbuatan kemaksiatan, kezaliman. Itu berarti kita memuliakan Allah, membesarkan Allah. Jangan sampai kita mengotori Islam. Jadi oknum-oknum ini yang sebenarnya yang salah, bukan Islamnya. Islam itu ya'lu wa la yu'la alai. Islam tetap tinggi, tidak ada satupun yang lebih tinggi dari Islam. Karena Islam artinya apa? Berserah diri. Inna dina indal Islam. Berserah diri. Din itu apa? Wa ma umiru illa liya'budu mukhlishina lahuddin. Ikhlas. Tidak melihat keuntungan. Biarpun Nabi Musa disuruh sama Allah perang sama orang-orang yang lebih besar kekuatannya, fisiknya. Bani Israel suruh perang untuk merebut negaranya. Baitul Maqdis. Tidak mau. Perang sendiri sama Tuhanmu. Kalau menang panggil saya. Itulah orang-orang yang Wis picik. makan. Wis habis. Orang yang pengkhianat. Yang hanya berani kalau punya fisik, punya kekuatan. Tapi tidak berani kalau Allah yang menyuruh. Jadi sekali lagi, kekuatan batin, kekuatan iman, kekuatan apa itu rohani, itu mengalahkan segala-galanya. Kenapa? Allah bersamanya. Bahkan disebutkan dalam hadis, siapa yang paling kuat? Gunung bisa hancur dengan batu, dengan besi. Sampai akhirnya dikerowoki semua. Besi bisa hancur dengan api sampai leleh. Api pun bisa mati dengan air. Air pun bisa kalah dengan angin. Tapi apa yang lebih kuat? Orang yang bersedekah tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu apa maksudnya. Orang yang ikhlas itulah yang kuat. Karena selalu bersama Allah. Allah selalu menolong dia. Jadi kekuatan orang ikhlas itu kekuatan Allah. Sekali lagi jamaah, kalau kita beramal selalu ingin pamer, ingin dilihat, diperhatikan orang, tidak akan merasakan kehadiran Allah. Omong kosong Allah Maha Besar, tapi dia dimaki-maki marah. Na'udzubillah min dalik. Marilah kita tanamkan kebenaran dengan dari diri kita sendiri. Kita amalkan yang kita ketahui. Kemudian lanjutannya tafsir ayat 45. Jadi pada ini mereka mengatakan kami golongan bersatu pasti menang. Ya, tidak mungkin kita kalah. Hanya apa? Mereka kalah, ya kan? Ini ayat lanjutannya. Jadi mereka semuanya mundur dengan seizin Allah. Jadi perang Badar pun kalah, termasuk akhirnya mereka kocar kacir. Ini menunjukkan apa jemaah? Kekuatan Allah itu di atas segala-galanya. Maka itu kita bersyukur. Apalagi Allah kirimkan malaikat beribu-ribu. Yang tahu itu pasukan jumlah beribu-ribu siapa? Orang kafir. Orang beriman tidak dilihatkan. Biar tidak sombong. Wah, orang Islam jumlahnya banyak karena orang kafir ketakutan dengan jumlah. Mereka lari ketakutan waktu perang Badar itu.
Jadi Allah turunkan itu. Jadi akhirnya Abu Jahal meninggal juga hanya. Karena apa? Merasa kalah. Jadi sekali lagi, kemenangan bukan dari jumlah. Jadi apa? Pupuk keimanan, kedekatan takarub ilallah dengan beramal soleh, dasarnya iman. Iman dan wahtisaban, mengharap ridha Allah. Mengharap pahala dari Allah. Kemudian ada riwayat dari hadis mengatakan Nabi Muhammad pernah berdoa waktu di kemah kecil pada perang Badar. Mohon. Jadi senjata umat Islam itu doa jemaah. Masalahnya sekarang kenapa orang doanya tidak mustajab? Ya, soalnya Allah itu hanya di mulut. Banyak yang amalnya riya. Bahkan disebutkan bagaimana mau saya terima amalnya, pakaiannya haram, makanannya haram, semuanya haram. Bagaimana mau saya terima? Ya, jadi sekali lagi, kok doa tidak dikabul-kabulkan padahal makan haram? Ya, yakinlah semua doa pasti dikabulkan kalau kita sudah benar. Ud'uni astajib lakum. Syaratnya apa? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Penuhilah perintah-perintahku dulu. Seperti Nabi Musa, apa? Berdoa, ya Allah hancurkan semua apa harta Fir'aun tentaranya semua. Hancurkan karena dia sudah tidak mau lagi mendengarkan perintahmu. Qad ujiba doatukuma. Sudah saya kabulkan doamu ya Musa dan Harun. Yang berdoa Nabi Musa diamini oleh Nabi Harun. Berapa tahun jamaah dikabulkan? 40 tahun Fir'aun baru meninggal. Jadi doa pun harus yakin. Semua doa pasti dikabulkan. Nah itu kita ulang-ulang terus menunjukkan apa? Kita butuh sama Allah. Kita hamba Allah. Selalu mohon pertolongan pada Allah sambil melakukan usaha jemaah. Jadi akhirnya apa? Allah kasih pertolongan. Jadi kita tuh jangan mengandalkan kekuatan kita. Semakin kita mengandalkan kekuatan diri, Allah lepas diri jamaah. Ya, lepas dari semuanya. Jadi ini menunjukkan bukti sejarah umat Islam menang bukan karena jumlah. Ya, walaupun jumlah sedikit, senjata pun minim, harta pun tidak banyak, tapi Allah kasih kemenangan semua. Dan kapan umat Islam pernah kalah? Yaitu perang Uhud. Perang Uhud itu sudah mau menang jamaah. Umat Islam menguasai gunung. Tapi tidak ngikuti aturan Rasulullah. Jangan turun sebelum ada perintah dari Rasul. Orang-orang pemanah yang di gunung melihat orang-orang Islam yang sudah menguasai medan perang. Banyak ghanimah di bawah. Mereka banyak yang iri. Wah, kalau saya tidak turun, tidak dapat ghanimah. Tidak dapat harta rampasan perang. Tidak kumanan. Nah ini. Banyak orang yang cinta dunia waktu itu. Sedangkan yang tetap bertahan tinggal sedikit. Hanya apa? Musuh melihat umat Islam yang di atas gunung tinggal sedikit. Waktu itu orang kafirnya Khalid bin Walid belum masuk Islam. Dipanah. Jadi pemanah yang di atas meninggal. Hanya apa? Gunung dikuasai. Umat Islam kocar kacir. Karena medan perangnya dikuasai orang kafir. Sampai Rasulullah kena panah giginya rompal. Jadi di zaman Nabi pun kalau umat Islam tidak mengikuti aturan pemimpin, tidak bersatu, berebut kekuasaan, berebut honima, itu Allah tidak kasih kemenangan. Itu teguran buat kita. Ada Nabi pun bisa kalah, apalagi tidak ada Nabi. Jadi sekali lagi jamaah, kemenangan umat Islam bukan dari jumlah, bukan dari fisik, semata-mata taat kepada Allah. Karena kalah menang itu sudah takdir jamaah, sudah diatur oleh Allah. Kadang umat Islam menang, kadang kalah. Tujuannya apa? Umat Islam kok sampai mati? Para nabi juga mati, ada yang dibunuh. Ya tujuannya supaya mati syahid, supaya istirahat, supaya menikmati amal ibadahnya. Hidup terus seperti iblis ya tidak enak jemaah. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang-orang yang diistidrat sama Allah itu dalam dunia ini penuh dengan kesusahan karena sibuk menyesatkan orang, sibuk berbuat maksiat. Naudzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi jemaah, kemenangan itu milik Allah. Idza ja'a nasrullah, kalau sudah datang pertolongan Allah, maka yang paling bagus apa? Pujilah Allah, sucikan Allah,
besarkan Allah. Terus ditutup apa? Wastaghfir innahu kana tawwaba. Jangan pongah, jangan sombong. Banyak minta ampun karena banyak masih dosa-dosa kita yang tidak sengaja. Karena amal ibadah kalau diteliti banyak salahnya, banyak tidak ikhlasnya, banyak kurangnya, banyak tidak sempurnanya. Kenapa? Ketat jamaah. Syaratnya rukun dalam sholat aja. Kadang kita lupa. Kadang kita tidak khusyuk. Maka itu apa yang disombongkan? Yang ada yang minta ampun. Seperti Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah bilang apa? Rabbana taqabbal minna. Terimalah semua amal kami ya Allah. Jangan terus pasti diterima. Minta sama Allah supaya diterima. Wa tub alaina ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Bahkan minta waj'alna muslimah ini. Jadi kalau kami orang yang berserah diri. Padahal sudah berserah diri. Masih minta jadi orang Islam. Jadi sekali lagi jemaah, jangan kita bangga diri walaupun kita berhasil dalam kemenangan, berhasil dalam amal ibadah. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu bisa menundukkan singgasana Ratu Balkis, bisa menguasai kerajaan Ratu Balkis, bilang apa? Hada Mas, min fadli nggak bisa, aku nggak kuat narik Rabbi. nih. Ini karunia Tuhanku untuk menguji saya bersyukur atau kufur. Jadi kufur itu jangan dianggap non-muslim atau murtad. Kufur nikmat paling banyak jemaah. Tidak mengakui nikmat Allah. Wa amma binikmati rabbika fahadis. Semua sebutkan kalau ini nikmat Allah. Syukur sama manusia juga termasuk. Jangan sampai kita tidak syukur sama manusia. Itu anis kurli wali wali. Syukurlah pada orang tuaku. Syukurlah padaku dan kepada orang tua. Jadi syukur sama manusia juga syukur kepada Allah. Jangan sampai loh semuanya atas kehendak Allah. Saya tidak perlu terima kasih loh. Itu salah jemaah. Karena Allah memberikan semuanya melalui perantara manusia, orang tua, sanak, kerabat. Jadi kita apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam berbuat kebaikan, ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan saling tolong menolong dalam berbuat dosa, permusuhan. Jadi kalau kita bisa, bukan kita sendiri, ya kita terima kasih sama-sama. Jadi semuanya saling mensyukuri. Jangan yuk, kalau udah aku lah, repot. Kalau udah aku. Jadi semua itu udah mau sama kalau diklaim semua. Jadi manusia serba klaim itu tadinya tidak syukur. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ayat berikutnya ayat ke-12. Kadzabat qablahum qaumun Nuh wa 'ad wa Fir'aun dzul autad. Nah, Oh, Nabi Muhammad dihibur. Diulang lagi yang di mana surat Qamar sudah dibahas. Sebelum mereka, sebelum kaum Quraisy, sudah banyak kaum-kaum yang telah mendustakan nabinya. Ya, kaum Nabi Nuh sampai ratusan tahun sampai menghina kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, ya. Terus kaumnya Nabi Musa, Fir'aun salah satunya ini. Kemudian wasamud wa qaumul Lut wa ashabul aika ulaika ulaika al-ahzab. Termasuk kaumnya Nabi Soleh, Samud, kaumnya Nabi Lut, ya, yang homo itu. Termasuk ashabul aika yaitu kaumnya Nabi Su'aib. ya Allah. Ini semuanya kelompok-kelompok yang mereka itu juga mendustakan para nabi. Bagaimana akibatnya? Hancur jamaah. Jadi ini harusnya apa jamaah? Jadi renungan, jadi pelajaran. Maka itu orang-orang kafir Quraisy itu diberitahu, kalian kalah kuat sama kaum yang dulu. Nabi Nuh umatnya sampai ratusan tahun, ya mati. Kaum Ad yang tinggi-tinggi seperti gunung, seperti apa? Pohon kelapa, ya mati. Fir'aun yang sangat diktator, ya mati. Semuanya mati kok. Masa kalian seperti ini kalau Allah menghendaki tidak mati gimana? Jadi hati-hati kalau kalian ingkar sama Nabi kalian dengan dasar macam-macam. Masa Nabi dari ini, Nabi tidak bisa baca, tidak bisa nulis, Nabi kok miskin. Naudzubillah min. Kenapa? Jadi sekali lagi ayat ini Enggak ayat apa-apa. hiburan bagi Enak aja mulutku yang gigiku yang nggak enak. ini ada Gigiku yang suara nggak enak. gangguan. Nggak. Oke, sudah sambut. Jadi tempuran saya nanti ini. Jadi ini asbab nuzulnya seperti ini jamaah. Jadi sekali lagi Allah ingatkan lagi. Kalau diulang, kenapa kok yang diulang-ulang? Ya ini yang paling besar jamaah. Kisah ada enggak?
hujan seluruh dunia. Jadi Allah kalau mau menghabiskan tidak butuh nuklir, jemaah. Tidak butuh nuklir, ya. Tidak perlu boikot-boikotan. Wahai air, turun dari langit. Wahai bumi, keluarkan airmu. Tenggelam semua umatnya Nabi Nuh. Tidak ada satu pun yang selamat walaupun naik gunung. Jadi ini untuk menunjukkan jangan berani-berani menentang firman Allah. Jangan berani menentang sabda Rasulullah. Kalau sudah itu yang dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah hadis yang sahih. Sami'na wa ata'na. Jangan melihat logika lagi. Seperti iblis. Tidak pantas saya sujud pada Adam. Jangan lihat logika lagi. Seperti Bani Israel. Disuruh perang. Masa saya harus perang memusuhi orang-orang yang kuat? Mati saya. Kalau sudah pakai logika, itu namanya tidak Islam, jemaah. Memang Islam itu menggunakan akal. Tapi tidak semuanya bisa diakal. Ya, tidak semuanya bisa diakal. Masa orang batal wudhu, tidak ada air, tayamum sudah suci. Padahal kentutnya di dubur, sudah berak, sudah suci, hanya membersihkan dengan debu. Sudah berhubungan sama istri, tidak ada air. Ya, yang penting nurut, ada caranya. Jadi nurut itu tidak dilihat logika lagi. Makanya Nabi Ibrahim disuruh apa-apa nurut sama. Sembelih anakmu. Kenapa disembelih? Apa hikmahnya dari nyembelih? Tidak jamaah. Ya sudah, karena Allah perintahkan, anaknya diberitahu, wahai Ismail, saya dalam mimpi suruh nyembelih kamu. Kalau itu perintah Allah, laksanakan wahai Abah. Jadi kedua-duanya Islam. Istrinya pun diberitahu, ini anakmu di bawah, kata iblis, mau dibunuh katanya atas perintah. Kalau perintah Allah tidak apa-apa. Jadi satu keluarga jadi panutan. Imam lil muttaqin. Cocok dengan doanya itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang yang jadi imam lil muttaqin itu orang-orang sabar, siapa? Sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Walaupun harus nyawa diberikan. Bayangkan, istri yang termuda sama bayi yang baru lahir. Diperintahkan sama Allah, tinggalkan anak istrimu. Waktu itu baru tidak bilang sama istrinya. Mesti akan marah. Tapi kena perintah Allah, ya sudah dijalankan. Begitu istrinya tanya, diam. Begitu istrinya jawab, apa Allah yang menyuruh? Iya, tinggalkan kalau Allah pasti menjamin. Inilah Islam, jemaah. Jadi bukannya seki alam Islam, bukan KTP. Islam itu bukan sekedar nama. Tunduk, patuh. Jadi biarpun apapun risikonya dunianya, kalau memang Allah yang menyuruh, ini perintah Allah, jangan pernah membantah. Dan ujian yang pertama, yang sering diuji, apa? Sholat. Hayyalah sholat. Ya Allah, wah ngantuk kok sholat. Ya, apalagi subuhnya waktu puasa itu jam 4 kurang. Wah capek siang bolong, ya Allah sholat meneh. Capek-capeknya sore mau istirahat, sholat lagi. Itu ujian sehari 5 kali menunjukkan orang-orang yang mau mematuhi perintah Allah. Hayyalas sholat. Marilah menuju kebahagiaan. Menuju sholat. Hayyalal falah. Marilah menuju kebahagiaan. Karena dengan sholat itu kita akan bahagia, akan sukses. Dan diawali dengan Allahu Akbar. Jadi semuanya kecil. Semua dunia tidak ada artinya. Kerjaan kita tidak ada artinya. Jadi kekuatan Allah lah yang segala-galanya. Jadi teruji jamaah. Maka itu yang dihisap pertama kali sholat. 5 waktu. Kalau sholatnya sudah kocar kacir, tidak amanat. Gimana bisa mengendalikan hawa nafsu? Gimana Allah akan mengatur dia? Bahkan dalam hadis, ihfadillah yahfadkallah. Jagalah perintah Allah, niscaya Allah akan menjaga semua urusan kalian. Apa maksudnya? Apa kebutuhan kita? Kita punya istri, kita punya anak, kita punya tanggungan apapun. Allah jaga. Sholat itu luar biasa. Aqimis sholat inna sholat tanha anil fahsya'i munkar. Bisakah kita menghindar di zaman sekarang yang penuh dengan kemaksiatan, yang sudah mengglobal, ya, perbuatan zina di mana-mana, dan kita pun tidak akan bisa menghindar untuk melihat itu. Narkoba di mana, judi di mana-mana, penipuan di mana-mana, kejahatan pun setiap saat akan
akan menimpa kita kalau tidak Allah selamatkan jamaah. Jadi sekali lagi jamaah, hanya Allah yang bisa bersama. Makanya Allah bilang apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sholat dan sabar untuk supaya kita hidup itu bisa bertahan, bisa bahagia dunia akhirat. Tapi Allah menggarisbawahi wa innaha lakabiratun. Sholat memang berat. Allah sendiri mengakui sehari 5 kali. Ya, angel ibadah ini. Kalau naik gunung nggak angel jamaah. Bangun pagi-pagi lari-lari udah angel. Apalagi sudah janjian. Karena nafsu. Tapi sholat. Maka itu Allah bilang, wa inna lakabir illa alal khosiin. Kecuali orang yang khusyuk siapa? Alladzina yadunanu mulaka rabbihim wa anhum ilaihi rajiun. Orang yang yakin akan mati. Yakin menghadap Allah. Yakin akan kembali kepada Allah. Jadi orang yang sudah tiket wabil akhiratum yukinun. Itu orang mutakin. Kenapa kok yakin? Karena dia mengamalkan. Dia percaya sama Allah. Dia merasa melakukan ini karena Allah semua. Ikhlas, ihsan. Jadi hanya orang-orang itulah yang akan Allah selamatkan. Kisah Nabi Yusuf sama. Nabi Yusuf budak, lemah. Tapi dihadapi seorang Zulekha yang cantik, kaya. Diajak zina. Kalau Allah tidak selamatkan Nabi Yusuf. Nggak Allah kasih peringatan. Itu sama-sama hamma bi hamma biat. Sama-sama senang jamaah. Hanya berdua itu. Tapi Allah kasih peringatan kepada Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf jadi lari. Bilang Pak, ini akhafu, saya takut sama Allah. Jadi sulit untuk zaman sekarang jemaah. Yang ada semuanya materi. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang-orang yang benar takut sama Allah, Allah akan selamatkan. Wa amma man khaufa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Adapun orang yang takut sama Allah, menahan hawa nafsunya, itu cirinya orang takut jemaah. Bilang takut di depan orang, tapi korupsi. Itu orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Orang munafik apa? Yukhadi'un Allah ladzina amanu. Menipu Allah dan orang-orang beriman. Sebenarnya mah wa ma yad'una ilah anfusahum. Mereka itu hanya menipu diri. Masa Allah ditipu? Wong sebelum terjadi Allah tahu. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi jamaah, tidak ada kata-kata tipuan di sini. Yang menipu dirinya sendiri. Jadi ingat kisahnya Fir'aun yang dimana diktatornya, ingat kisahnya kaum Ad, bagaimana Allah binasakan angin sampai 7 hari 7 malam, 8 hari, Fir'aun ditenggelamkan, kaum Samud, kaum Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut yang homo, ya, dibalik buminya, dihujani batu. Jadi ini semuanya Allah ingatkan supaya kita jangan sampai mengulang perbuatan-perbuatan. Jadi kenapa kok mereka umurnya masih panjang? Istidraj jamaah. Kenapa Allah tidak langsung membunuh iblis? Malah iblis minta umur panjang diterima. Istidraj. Dan sengaja Allah membuat dunia yang seperti ini. Seandainya orang ini beriman semua, Allah wafatkan, Allah ganti orang-orang yang maksiat lagi supaya minta ampun, supaya taubat. Kalau ditanya, kenapa tidak beriman semua? Loh malaikat itu beriman semua, jemaah. Kenapa akhirnya Allah ciptakan manusia? Kan Allah cinta sama kita. Semua malaikat suruh sujud, suruh hormat kepada Nabi Adam. Masa kita tidak merasa tersanjung, tidak merasa dicintai Allah? Jadi Allah itu punya makhluk, tidak pernah maksiat, layak sunallah. Malaikat, mulai awal diciptakan sujud, ya sujud terus. Karena malaikat tidak punya nafsu. Itu masalahnya. Wajar. Tidak ada keinginan sama sekali melanggar. Ya tidak makan, ya tidak minum. Nah, kita ini dikasih nafsu, dikasih akal. Kuat mana nafsunya sama akalnya? Kapan kita kasih akal? Waktu balik. Bisa bedakan mana salah? Bisa. Begitu akalnya kalah dengan nafsunya, rusak jamaah. Kebenaran pun diukur dengan uang, harta. Maka tidak salah kalau Allah membinasakan orang-orang yang berbuat zalim. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan peringatan Allah ini bisa meredam kita, bisa memberikan pelajaran pada kita, dan kisah nyata langsung kita lihat Amerika yang begitu kuat
Nggak semuanya harus bisa dihancurkan oleh Amerika. Bukan Amerika toh, sama Bani Israel, ya, sama Yahudi, itu semuanya menyerang Iran. Menunjukkan apa? Inilah dunia. Allah yang ngatur berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok besar dengan seizin Allah. Ini Allah tunjukkan. Jadi bukan berarti orang kuat pasti segala tidak bisa, jemaah. Nanti ada waktu-waktunya. Kalau Allah berkehendak, idza arada syai'an ayyakulu lahu kun fayakun. Hanya mengatakan jadi maka terjadi. Jadi semuanya sudah skenario Allah. Sudah tertulis sebelum terjadi 50.000 tahun. Maka itu tugas kita apa, jemaah? Kalau dapat nikmat bersyukur, kalau dapat musibah yang sabar. Jadi kehidupan sekarang ini hanya sebagai ujian. Ya Allah, perang, ini masalah ini. Ya Alhamdulillah, Indonesia tidak masalah. Jadi sekali lagi, waktu itu COVID, ya aduh masalah ini. Alhamdulillah, bisa pengajian sampai sekarang. Iya, Jamaah ya. Padahal COVID itu termasuk mendunia, Jamaah. Yang membuat kita aturan kacau balau. Semua sekolah di rumah, kerja-kerja di rumah, semua saling menutup pintu. Tapi akhirnya hikmah di balik itu kita bisa disatukan lewat Zoom, bisa mengaji lewat Zoom, dimanapun tempat kita berada bisa mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan semua yang terjadi ini dapat hikmahnya. Karena Allah bilang apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ulul albab orang yang cerdas itu bilang apa? Semua kejadian alam ini yang Allah takdirkan tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang batil. Semua mengandung hikmah, manfaat bagi orang beriman. Mudah-mudahan kita semakin yakin dan semakin mendekat kepada Allah. Dan perlu diketahui jemaah, minggu depan libur ya. Mohon maaf, saya ada acara di Bandung. Bandung. Perjalanan saya itu hari Kamis, pulangnya hari Minggu. Pas waktu acara Zoom itu perjalanan menuju kereta. Jadi mohon maaf, minggu depan libur. Mudah-mudahan bisa bermanfaat yang kita kaji. Amin. Cukup? Ada pertanyaan? Oh, betul. Hah? Ya, baik kita dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Suwun, Pak semuanya. Ustaz. Salam, Pak. Atur suwun, Pak Tantan. Suwun Sugeng ditantan, tindak, Pak suwun Ustaz. Suwun Ki. Ustaz. Istirahat sedoyo. Iya. Alhamdulillah.